Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran matematika kelas 12 MA. Dan insya Allah pada kesempatan ini Ana akan menjelaskan subtema dari bab statistik. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan Ana bahas pada video ini? Pada video ini, Ana akan membahas tentang kuartil dan desil pada tabel distribusi frekuensi. Perlu teman-teman tahu, kuartil dan desil termasuk ke dalam pembagian ukuran peletakan data. Untuk lebih jelas mengenai ukuran peletakan data beserta pembagiannya, Ana akan menjelaskan pada slide berikutnya. Ukuran peletakan data. Ukuran peletakan data terbagi menjadi 3. Ada kuartil, ada desil, dan yang terakhir ada persentil. Sedikit Ana jelaskan, kuartil merupakan pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan desil, pembagian data menjadi 10 bagian yang sama. Dan yang terakhir, persentil, sesuai namanya, persentil, persen, dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Namun, pada video ini, Ana hanya membahas tentang kuartil dan desil saja. Sebelum kita masuk ke materi ataupun contoh soal, kita harus tahu dulu arti dari kuartil, juga desil beserta pembagiannya. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai membagi data menjadi 4 bagian yang sama dari data yang sudah terurut, mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian. Ada Q1 atau kuartil bawah, ada Q2 atau kuartil tengah atau median, dan yang terakhir ada Q3 atau kuartil atas. Desil. Apa itu desil? Desil adalah nilai membagi data menjadi 10 bagian yang sama dari data yang sudah terurut, mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Sama halnya seperti kuartil, desil pun terbagi-bagi menjadi berbagai macam bagian. Ada desil 1, ada desil 2, ada desil 3, sampai dengan desil 9. Untuk lebih jelas mengenai kuartil dan desil, kita akan masuk ke rumus kuartil dan desil. Rumus kuartil. QI sama dengan TB ditambah I per 4N. Afwan, ini I per 4 ya, bukan 1 per 4, tapi I per 4N dikurangi FK per F dikali dengan C. QI. QI itu apa sih? Sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa Q merupakan lambang dari kuartil. Dan I di sini apa? I di sini nanti akan digantikan dengan angka 1, 2, ataupun 3 sesuai permintaan soal. Kenapa? Karena kuartil terbagi menjadi 3. Ada kuartil 1, kuartil 2, sampai kuartil ketiga. Misal, soal mintanya kuartil 2, maka I di sini digantikan dengan angka 2. Kemudian ada TB. TB di sini merupakan tepi bawah kelas kuartil. Sama halnya seperti LI, kalau di buku itu LI, TB sendiri sama-sama merupakan tepi bawah kelas kuartil. Kemudian I per 4N. I di sini sama, nantinya akan digantikan dengan angka 1 sampai 3 sesuai permintaan soal. Lalu di sini per 4. Kenapa di sini per 4? Sesuai dengan definisinya bahwa kuartil merupakan pembagian data menjadi 4 bagian yang sama, maka di sini pernya per 4. Kemudian di sini ada N. N itu apa sih? N itu merupakan ukuran data atau bisa dibilang banyaknya frekuensi pada tabel itu sendiri. Kemudian ada FK. FK di sini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Misal, diketahui di soal data X terletak di kelas ketiga.
Maka FK di sini atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I yang itu diambilnya FK sebelum kelas ketiga. Kenapa? Karena diketahui data X terletak di kelas ketiga. Maka FK yang diambil merupakan FK sebelum kelas ketiga, berarti FK di kelas kedua. Kemudian di sini ada F. F di sini merupakan frekuensi kelas kuartil. Misal, data X terletak di kelas ketiga, maka yang diambil di sini adalah frekuensi kelas ketiga. Kemudian di sini ada C. C di sini merupakan panjang kelasnya. Rumus desil. Rumus desil terbagi menjadi dua. Ada rumus desil untuk data tunggal, ada rumus desil untuk data berkelompok. Rumus desil untuk data tunggal, DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. DI di sini merupakan desil ke I. I di sini nanti akan digantikan dengan angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 sesuai permintaan soal. Misal, soal mintanya D ke 8, maka di sini I di sini digantikan dengan angka 8. Ya, DI sama dengan I dikali N tambah 1 per 10. I di sini juga sama ya, nanti akan diganti dengan angka 1 sampai 9. Cakupan angka yang mengisi I pada desil itu dari angka 1 sampai dengan angka 9. Kemudian di sini N sama N di sini merupakan ukuran data atau jumlah frekuensi pada tabel ditambah 1 per 10. Kenapa dia per 10? Ya, sesuai dengan definisinya bahwa desil adalah pembagian data menjadi 10 bagian yang sama. Ini rumus desil untuk data tunggal. Lalu kita ke rumus desil untuk data berkelompok. DI sama dengan LI ditambah P dikali I per 10N kurangi FK per FI. Secara umum, rumus desil untuk data berkelompok itu hampir sama dengan rumus kuartil. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini. I-nya. I pada desil ini diisi dengan angka 1 sampai dengan 9 sesuai permintaan soal. Lalu yang kedua yang membedakan rumus desil dan kuartil adalah ini, per 10-nya. Kalau di kuartil itu per 4 karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian, sedangkan di desil itu per 10 karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Selebihnya sama, ada LI atau tepi bawah kelas, ada P atau panjang kelas, ada N atau ukuran data, ada FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas I, kemudian ada frekuensinya. Untuk lebih jelas mengenai rumus desil, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas contoh soal. Contoh soal nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Tentukan Q1 dan D3-nya. Kita lihat ya, di sini sudah ada tabel, ya, tabel berat badan beserta frekuensinya. Diketahui dari tabel ini ternyata memiliki 6 kelas interval, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi tabel ini memiliki 6 kelas interval beserta frekuensinya. Nah, bagaimana cara menentukan Q1 dan D3? Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus menambahkan satu tabel di sini. Ya, untuk apa? Untuk FK atau frekuensi kumulatifnya. Ya, asalnya tabelnya ini hanya ini. Ya, tapi untuk mengerjakan soalnya kita harus menambahkan satu tabel untuk FK atau frekuensi kumulatif, lalu kita menentukan FK-nya setiap kelasnya. Nah, cara menentukan FK bagaimana? Cara menentukan FK adalah menjumlahkan frekuensi kelas itu sendiri dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Itu ya, FK itu didapat dengan menjumlahkan frekuensi kelas itu sendiri dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Langsung kita ke FK kelas pertama. Bagaimana sih cara menentukan FK di kelas pertama? Bagaimana juga bisa tahu FK di kelas pertama itu nilainya 4? Nah, pertama kita harus lihat dulu nilai frekuensi di kelas pertama. Ternyata nilai frekuensi di kelas pertama itu 4. Otomatis nilai FK atau frekuensi kumulatif di kelas pertama juga 4. Kenapa?
Ya, karena tadi Anda sudah jelaskan bahwa FK itu didapat dengan menjumlahkan frekuensi kelas itu sendiri dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Karena ini kelas pertama, tidak ada kelas-kelas sebelumnya yang mendahului, maka frekuensi di kelas pertama tidak bisa dijumlahkan dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya, karena dia merupakan kelas pertama. Jadi otomatis nilai frekuensi dan FK pada kelas pertama itu selalu sama. Itu khusus untuk kelas pertama saja. Ya, untuk kelas pertama nilai F dan FK itu selalu sama. Kemudian bagaimana untuk kelas kedua dan selanjutnya? Kita langsung ke kelas kedua. Cara menentukan FK di kelas kedua. Kita lihat frekuensi di kelas kedua. Ternyata frekuensi di kelas kedua ini nilainya adalah 6. Bagaimana menentukan FK-nya? Tadi Anda bilang bahwa FK itu didapat dengan menjumlahkan frekuensi kelas itu sendiri dengan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Berarti FK di kelas kedua itu menjumlahkan frekuensi kelas kedua dengan kelas pertama. Berarti 6 ditambah 4 hasilnya sama dengan 10. Kemudian FK di kelas ketiga. Sama halnya seperti kelas kedua, kita harus melihat frekuensi di kelas ketiga. Frekuensi di kelas ketiga 8, maka FK-nya berapa? FK-nya berarti 8 ditambah 6 ditambah 4, hasilnya 18. Begitu seterusnya sampai di kelas ke-6. Kelas ke-6, bagaimana kelas ke-6 ini bisa mendapat FK-nya nilainya 40? Caranya bagaimana? Kita lihat frekuensi di kelas ke-6. Frekuensi di kelas ke-6 itu nilainya 4. Maka bagaimana FK-nya? Berapa FK-nya? Nah, 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 40. Dan 40 ini itu sebagai N atau ukuran data atau jumlah frekuensi pada tabel itu sendiri. Langsung kita akan masuk ke pengerjaan pertama, pengerjaan untuk kuartil 1. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita tulis dulu rumusnya. A, kuartil 1 sama dengan LI ditambahkan dengan I per 4N dikurangi FK per FI dikalikan dengan C. Pada slide sebelumnya kita sudah membahas arti dari lambang-lambang rumus kuartil. Nah, langkah pertama sebelum kita mensubstitusikan seluruh data pada rumus ini, kita harus mengerjakan ini terlebih dahulu. Kita harus tahu dulu I per 4N itu nilainya berapa. Kenapa demikian? Karena I per 4N ini merupakan kunci. Kita bisa tahu letak data itu ada di kelas keberapa setelah kita mencari I per 4N ini. Juga kita bisa tahu LI-nya, kita bisa tahu FK-nya, kita bisa tahu FI-nya, itu setelah kita mencari I per 4N ini. Karena ini menentukan penentuan. Ya. Bagaimana cara mencari I per 4N? Nah, ini dia. I per 4N sama dengan, Anda sudah bilang bahwa I di sini nanti akan digantikan dengan angka 1 sampai 3 sesuai permintaan soal. Nah, karena soal mintanya kuartil 1, maka I di sini digantikan dengan angka 1. Maka I per 4N sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan N. N itu apa sih? Ukuran data atau jumlahnya frekuensi. N ini biasanya diambil dari frekuensi kumulatif di kelas terakhir. Ingat, N itu biasa diambil dari frekuensi kumulatif di kelas terakhir. Berarti kita lihat di tabel FK atau frekuensi kumulatif. Kemudian kita lihat FK di kelas terakhir itu berapa. Nah, karena tabel ini hanya memiliki 6 kelas interval, maka otomatis yang kita ambil N-nya di sini adalah FK di kelas ke-6. Nilai FK di kelas ke-6 adalah 40. Berarti 1 per 4 dikalikan dengan 40. 40 bisa dicoret sama 4, hasilnya sama dengan 10. Kemudian 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Berarti ini kita sudah dapat. Ini berarti data ke 10. Nah, sekarang tahap selanjutnya bagaimana? Kita cari tahu dulu, data ke 10 ini terletak di kelas keberapa? Cara taunya itu bagaimana? Kita lihat di tabel frekuensi kumulatif. Kita cek setiap kelasnya. Kira-kira dari frekuensi kumulatif ini, data ke-10 itu letaknya ada di kelas keberapa sih? Kita lihat di kelas pertama. Di kelas pertama ternyata hanya terdapat data 1 sampai dengan data 4. Berarti masih kurang. Kita butuhnya di sini adalah data ke-10. Berarti data ke-10 ada di mana? Coba kita cek di kelas kedua. Ternyata di kelas kedua itu
merupakan isinya itu data dari data ke-5 sampai data ke-10. Berarti data ke-10 terdapat di kelas kedua. Ya, ini data ke-10 ada di kelas kedua. Lalu bagaimana? Sama dengan LI. LI di sini tadi merupakan apa sih? Tepi bawah kelas kuartil ke I. Karena tadi kita tahu 10 itu, data ke-10 itu terletak di kelas kedua, maka yang diambil atau LI-nya di sini itu tepi bawah kelas kedua. Yang mana tepi bawah kelas kedua? Nah, ini. Ini merupakan tepi bawah kelas kedua. Bagaimana cara mencari LI atau tepi bawah kelas kedua? Nah, 55 ini merupakan tepi bawah kelas kedua. Berarti LI sama dengan 55 dikurangi 0,5. Hasilnya sama dengan 54,5. Nah, kita sudah dapat LI di tepi atau tepi bawah kelas kedua, kita sudah dapat hasilnya 54,5. Berarti kita langsung masukkan di sini sama dengan 54,5 ditambah dengan I per 4N kurang FK per FI. I per 4N ini tadi kita sudah cari di awal, hasilnya adalah 10. Berarti ditambahkan dengan 10 dikurangi FK. FK itu apa sih? Frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Karena kita tahu bahwa data ke-10 itu terdapat di kelas kedua, maka kita ambil frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua. Berarti kelas keberapa? Kelas ke-1 atau kelas pertama. Nah, kita lihat FK di kelas pertama. Nilainya adalah 4. Berarti 10 dikurangi 4. Kemudian per FI atau frekuensi kelas itu sendiri. Karena data ke-10 terdapat di kelas kedua, maka kita ambil frekuensi di kelas kedua. Ingat ya, frekuensi bukan frekuensi kumulatif. Berarti frekuensi di kelas kedua itu nilainya sama dengan 6. Berarti 10 dikurangi 4 per 6. Dikalikan dengan 5. 5 ini dapat dari mana? 5 ini kenapa C-nya bisa kita tahu 5? Nah, cara mudah untuk mencari C atau panjang kelas, kita menggunakan kelas pertama untuk mencari panjang kelas. Kenapa? Agar lebih mudah. Ya, karena angka di kelas pertama ini masih kecil dibandingkan dengan angka-angka kelas setelahnya. Jadi kita cari C ini di kelas pertama. Cara mencarinya bagaimana? Tepi atas kelas, ya, angka 54 ini merupakan tepi atas kelas pertama, ditambah 0,5, hasilnya itu berapa, kemudian dikurangi dengan tepi bawah kelas yang dikurangi 0,5, hasilnya berapa. Gitu. Jadi ingat-ingat ya, cara mencari C itu kita lebih mudah pakai kelas pertama, jadi tepi atas ditambah 0,5, tepi bawah dikurangi 0,5, hasilnya berapa baru dikurangi. Nah, di sini berarti C sama dengan 54,5, ya 54,5 ini dapat dari ini. Tapi atas kelas pertama, ya 54 ini ditambah 0,5. Baru dikurangi dengan 49,5. 49,5 ini dapat dari ini. Tapi bawah kelas pertama yang dikurangi 0,5. 54,5 dikurangi 49,5 hasilnya sama dengan 5. Jadi C-nya adalah 5. Kalau udah tahu semua, sudah kita substitusikan ke dalam rumus, langsung saja kita jumlahkan semuanya. 54,5 ditambah 10 dikurangi 4. 10 kurang 4 itu sama dengan 6. 6 per 6 dikalikan dengan 5. Sama dengan 54,5 ditambah 6 per 6. 6 per 6 sama dengan 1. 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. Sama dengan berarti 54,5 ditambah 5 hasilnya 59,5. Berarti nilai Q1 yang memenuhi pada tabel frekuensi ini nilainya adalah 59,5. Paham ya sampai sini? Kalau sudah paham untuk contoh soal kuartil, maka Ana akan lanjut ke penjelasan selanjutnya untuk mengerjakan soal desil. Masih dengan tabel yang sama, juga data-data yang sama, juga FK yang sama yang sebelumnya kita sudah tentukan, kita harus menentukan D3 atau desil ketiga. Ya, karena tadi kita di awal sudah menentukan FK atau frekuensi kumulatifnya, maka sekarang kita langsung saja substitusikan rumus desil. Ya, B. D3 sama dengan LI ditambahkan dengan
I per 10N kurangi FK per FI dikalikan dengan C. Nah, cara pengerjaannya hampir sama seperti kuartil. Sebelum kita mensubstitusikan seluruh data yang ada di tabel ini, kita harus mengerjakan ini dulu. I per 10N ini. Kenapa? Karena I per 10 ini akan mengetahui bahwa data tersebut terletak di kelas keberapa. Langsung kita kerjakan I per 10N sama dengan, nah, I pada desil ini akan diganti dengan angka 1 sampai dengan angka 9 sesuai dengan permintaan soal. Berhubung soal mintanya D3 atau desil ketiga, maka I di sini digantikan dengan angka 3. Jadinya 3 per 10 dikalikan dengan N. N itu merupakan ukuran data. Sekali lagi anak ulang, N di sini biasanya itu diambil dari frekuensi kumulatif pada kelas terakhir. Berarti cara kita mencari N, mengetahui N itu nilainya berapa, kita lihat di tabel frekuensi kumulatif, kemudian kita cari di kelas terakhir. Karena tabel ini hanya memiliki 6 kelas interval, maka kita langsung cari di kelas ke-6. Ternyata nilai FK pada kelas ke-6 adalah 40. 3 per 10 dikalikan dengan 40. 40 coret sama 10, hasilnya sama dengan 4. 3 dikalikan 4, hasilnya sama dengan 12. Nah, ini merupakan data ke-12. Nah, kita langsung cari data ke-12 itu terdapat di kelas keberapa sih? Cara taunya bagaimana? Kita lihat di frekuensi kumulatifnya, di tabel frekuensi kumulatif. Kita lihat setiap kelasnya. Di kelas pertama itu terdapat data 1 sampai 4. Oh, bukan, kita butuhnya data ke-12. Kemudian di kelas kedua itu data ke-5 sampai data ke-10. Bukan, kita masih butuhnya data ke-12. Kita lihat di kelas ketiga. Ternyata di kelas ketiga ini terdapat data 11 sampai data 18. Berarti data ke-12 ini letaknya ada di kelas yang ketiga. Nah, langsung kita tentukan LI-nya, juga FK dan FI-nya. Sama dengan LI di sini merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I. Karena kita tahu data ke-12 ini terdapat di kelas ketiga, maka LI atau tepi bawahnya diambil di tepi bawah kelas ketiga. Yang mana tepi bawah kelas ketiga? Nah, ini. Angka 60 ini merupakan tepi bawah kelas ketiga. Lalu bagaimana cara mencari LI atau tepi bawah tersebut? Nah, 60 yang merupakan tepi bawah kelas ketiga ini dikurangi dengan 0,5. Hasilnya sama dengan 59,5. Langsung kita substitusikan. LI di sini berarti 59,5 ditambahkan dengan, nah, I per 10N ini tadi kita sudah dapat hasilnya sama dengan 12. Berarti kita langsung substitusikan di sini. Ditambahkan dengan 12 dikurangi FK. FK-nya itu berapa FK-nya? Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I. Karena kita tahu data ke-12 ini terdapat di kelas ketiga, maka frekuensi kumulatifnya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga. Berarti kelas keberapa? Kelas kedua. Nah, FK di kelas kedua ini nilainya berapa? Nilainya adalah 10. Berarti 12 dikurangi dengan 10 per FI atau frekuensi kelas itu sendiri. Karena data ke-12 itu terdapat di kelas ketiga, maka frekuensi di kelas ketiga yang kita ambil nilainya adalah berapa? Di sini F di kelas ketiga nilainya adalah 8. Berarti 12 kurangi 10 ya per 8 dikalikan dengan C. Bagaimana kita menentukan C? Ya, pada slide sebelumnya kita sudah menentukan C pada tabel ini. Tapi nggak apa-apa karena ulang supaya teman-teman bisa lebih paham. Untuk mempermudah kita mencari panjang kelas, kita menggunakan kelas yang pertama. Kenapa demikian? Karena kelas yang pertama itu angkanya masih kecil dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Tapi panjang kelas setiap kelas itu sama. Misal kelas pertama panjangnya X, maka kelas kedua juga sama X, kelas ketiga sampai kelas terakhir. Tapi untuk lebih memudahkan, kita pakai kelas pertama. Nah, kita langsung cari. Anak ulang rumusnya, mencari C ya, tepi atas kelas itu ditambah 0,5 ya. Kemudian tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Hasil dari keduanya dikurangi. Nah, ini contohnya. C sama dengan
54,5 dikurangi 49,5. 54,5 ini dapat dari ini, tepi atas yang ditambah 0,5, dan 49,5 ini dapat dari tepi bawah yang dikurangi 0,5. Berarti 54,5 dikurangi 49,5 sama dengan hasilnya 5. Langsung kita substitusikan di sini C-nya sama dengan 5. Nah, karena kita sudah dapat seluruh datanya dan kita sudah substitusikan ke dalam rumus, maka kita tinggal jumlahkan operasinya. 59,5 ditambahkan dengan 12 dikurangi 10 itu sama dengan 2 per 8 dikalikan dengan 5. 59,5 ditambahkan dengan 2 per 8 dikali dengan 5. Caranya bagaimana? 2 dikalikan dengan 5 hasilnya 10. 10 dibagikan 8 atau 10 per 8 nilainya adalah atau sama dengan 1,25. 59,5 ditambah 1,25 sama dengan 60,75. Jadi nilai D3 atau desil ketiga yang memenuhi pada tabel frekuensi ini nilainya adalah 60,75. Jadi D3 di sini nilainya 60,75. Paham ya untuk contoh soal di desil? Apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Ana harapkan teman-teman paham ya tentang penjelasan yang Ana berikan tadi. Jika sudah paham, alhamdulillah. Jika teman-teman sudah paham, Ana harapkan apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat dan mudah difahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih wa jazakumullahu khair telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat juga pemahaman yang baik untuk memahami pelajaran-pelajaran. Sekian dari Ana. Afwan jika Ana masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.